Hai kawan, perkenalkan saya Septian Naupal dari Pendidikan Matematika. Jadi karena gue dapat pembelajaran humanistik, maka akan saya jelaskan tentang materi ini. Sesuai judul materi ini adalah pembelajaran humanistik, yang mana pembelajaran ini akan lebih menguatkan karakter pada siswa. Lanjut. Jadi, apa itu pembelajaran humanistik? Pembelajaran humanistik adalah pendekatan pendidikan yang berfokus pada pengembangan potensi penuh peserta didik dengan memperhatikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Pendekatan ini menekankan peran aktif siswa dalam proses belajar, memberikan kebebasan dalam berekspresi, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung motivasi intrinsik dan rasa percaya diri. Lanjut, lalu kita akan menjelaskan pentingnya pembelajaran humanistik pada pendidikan. Pertama, memanusiakan peserta didik. Pendekatan ini menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran, menghargai perbedaan individu, dan mendorong mereka untuk mengembangkan potensi diri secara optimal. Kedua, meningkatkan motivasi intrinsik. Dengan memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan ruang untuk ekspresi diri, peserta didik lebih termotivasi untuk belajar karena dorongan internal. Dan ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Pembelajaran humanistik menekankan hubungan yang harmonis antara guru dan siswa, menciptakan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Lanjut ke slide berikutnya, model pembelajaran humanistik. Pertama, humanizing of the classroom. Model ini bertumpu pada tiga hal, yakni menyadari diri sebagai suatu proses pertumbuhan yang sedang dan akan terus berubah, mengenali konsep dan identitas diri, dan menyatupadukan kesadaran hati dan pikiran. Terus yang kedua, active learning merupakan strategi pembelajaran yang lebih banyak melibatkan peserta didik dalam mengakses berbagai informasi dan pengetahuan untuk dibahas dan dikaji dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga mereka mendapatkan berbagai pengalaman yang dapat meningkatkan kompetensinya. Selain itu, belajar aktif juga memungkinkan peserta didik dapat mengembangkan kemampuan analisis dan sintesis, serta mampu merumuskan nilai-nilai baru yang diambil dari hasil analisis mereka sendiri. Baharun, 2015. Lanjut lagi, kita akan membahas ciri-ciri pembelajaran humanistik. Pertama, lebih memfokuskan pada proses belajar itu sendiri. Fokus belajar ada dalam prosesnya saat seseorang menjalankan pendekatan belajar. Kedua, adanya peran aspek kognitif dan afektif. Ketiga, mementingkan pemahaman dan pengetahuan dalam proses belajar. Lalu keempat, tidak seorang pun mampu mengatur atau mendikte proses belajar yang benar pada setiap individu. Lanjut kita bahas pengertian pembelajaran humanistim dari para ahli. Pertama, Arthur Combs. Menurut pendapat Combs, belajar bukan hanya tentang bagaimana menghafal materi, namun lebih dari itu. Belajar adalah bagaimana seseorang bebas mencari cara mereka sendiri dan bisa dilakukan lewat mana saja, selama hal tersebut membawa hasil yang baik bagi dirinya. Kedua, Abraham Maslow. Menurut Maslow, belajar merupakan serangkaian proses yang harus dilalui untuk mengaktualisasi dirinya. Pada kegiatan belajar, diharapkan seorang individu bisa memahami dirinya dengan baik. Lalu ketiga, Carl Rogers. Rogers menyatakan bahwa proses belajar membutuhkan sebuah sikap saling menghargai dan memahami antara murid dan gurunya. Tanpa adanya prasangka dari kedua belah pihak, dengan begitu proses belajar akan berjalan dengan baik. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada strategi pembelajaran humanistik. Pertama, pembelajaran aktif. Maksudnya, pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara langsung dalam proses belajar melalui diskusi, proyek, dan kegiatan kolaboratif. Kedua, pembelajaran kontekstual. Maksudnya pembelajaran yang mengaitkan materi dengan konteks kehidupan nyata peserta didik untuk meningkatkan relevansi dan pemahaman. Ketiga, pembelajaran reflektif, yakni pembelajaran mendorong peserta didik untuk merefleksikan pengalaman belajarnya, sehingga mereka dapat memahami dan menginternalisasi pengetahuan dengan lebih baik.
Lanjut yang terakhir, yakni apa peran guru dan siswa pada pembelajaran humanistik guru. Sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung peserta didik dalam pembelajaran. Lalu siswa, sebagai peserta aktif yang bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Oke, jadi itu saja sahabat presentasi dari saya. Semoga ilmu yang saya berikan bisa membantu dan bermanfaat di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.